Selamat pagi Bapak dan Bu dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Vincent Hendrix, kelompok 5 dari kelas K31. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai makalah dan presentasi kami yang berjudul Perbandingan Penggunaan Panel Surya di Indonesia dan Tiongkok. Makalah ini kami susun sebagai bagian dari tugas besar mata kuliah WI 2005 Bahasa Indonesia. Pertama-tama, mari kita mulai dari latar belakang dan perumusan masalah. Kita tahu bahwa energi adalah salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Namun, sebagian besar energi yang kita gunakan saat ini masih berasal dari dari bahan bakar fosil yang bersifat tidak terbarukan dan akan habis. Oleh karena itu, dunia dipaksa bergerak menuju ekonomi hijau dan mencari sumber energi berkelanjutan. Matahari adalah anugerah terbesar dan sumber energi terbarukan paling melimpah di bumi. Indonesia sebagai negara tropis yang terletak di garis khatulistiwa, sejatinya memiliki potensi energi surya yang luar biasa besar. Namun kenyataannya, pemanfaatan energi surya di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Tiongkok. Meski Tiongkok adalah negara 4 musim yang notabene-nya tidak selalu disinari oleh matahari. Sebagai contoh, kapasitas panel surya di Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 149,2 megawatt, sementara Tiongkok sudah mencapai 890 gigawatt. Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Berdasarkan fakta ini, kami merumuskan tiga pertanyaan utama yang akan kita bahas dalam makalah ini. Yang pertama, mengapa tingkat penggunaan panel surya di Indonesia lebih rendah dibandingkan Tiongkok? Yang kedua, bagaimana tingkat adopsi dan kebijakan mengenai penggunaan energi surya di Indonesia dibandingkan dengan Tiongkok? Dan yang terpenting, yang ketiga adalah mengenai strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penggunaan panel surya di Indonesia. Kemudian, kita perlu mengenal apa itu panel surya. Panel surya adalah modul fotovoltaik yang secara langsung mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Proses ini terjadi karena efek fotovoltaik, di mana foton dari cahaya matahari melepaskan elektron dalam material semikonduktor, yaitu silikon, sehingga menciptakan arus listrik. Setiap sel surya mampu menghasilkan sekitar 0,58 volt per sel. Penting untuk dibedakan, panel surya berbeda dengan termal surya. Jika panel surya langsung mengubah cahaya matahari menjadi listrik, termal surya mengubah sinar matahari menjadi panas terlebih dahulu, baru kemudian menjadi listrik. Selanjutnya, perjalanan teknologi panel surya cukup panjang, dimulai pada tahun 1839 saat Alexander Edmond menemukan efek fotovoltaik. Kemudian di akhir abad ke-19, ilmuwan seperti Willoughby Smith dan Charles Frisch mulai mengembangkan sel surya pertama, meski dengan efisiensi yang masih sangat rendah, sekitar 1%. Terobosan besar datang pada tahun 1905 ketika Albert Einstein secara teoritis menjelaskan efek fotolistrik yang menjadi dasar bagi teknologi sel surya modern. Pada pertengahan abad ke-20, Russell All dan Bell Labs berhasil menciptakan sel surya silikon dengan efisiensi yang jauh lebih baik, sekitar 6%, yang kemudian digunakan pada satelit seperti Vanguard 1 di tahun 1958. Sejak tahun 1980-an hingga kini, kita menyaksikan perkembangan pesat pada sel surya, yaitu munculnya berbagai jenis sel surya, penurunan biaya produksi, dan peningkatan efisiensi yang signifikan, menjadikan energi surya sebagai bagian penting dalam transisi energi bersih global. Panel surya bukan hanya sekedar lempengan hitam di atap. Panel surya adalah sistem terintegrasi dengan beberapa komponen utama. Yang pertama dan yang paling krusial adalah sel surya atau photovoltaic cell yang mengubah cahaya menjadi listrik. Umumnya terbuat dari silikon dengan 3 jenis utama, yaitu monokristalin, polikristalin, dan thin film. Masing-masing dengan karakteristik efisiensi dan biaya yang berbeda. Yang kedua itu ada lapisan kaca pelindung atau front glass yang melindungi sel surya dari debu dan benturan, sekaligus memaksimalkan penyerapan cahaya dengan anti-reflective coating. Dan yang terakhir ada lapisan EVA atau ethylene vinyl acetate, bahan polimer transparan yang mengikat semua komponen ini dan melindunginya dari degradasi. Lalu, bagaimana panel surya ini bekerja? Bahan dasarnya adalah silikon berkristal tunggal
Ketika sinar matahari atau foton mengenai semikonduktor tipe N, muatan negatif atau elektron akan terbebas dan mengalir ke semikonduktor tipe P. Pertukaran muatan ini menghasilkan arus listrik yang dikenal sebagai arus DC. Nah, karena sebagian besar peralatan elektronik di rumah kita menggunakan arus DC dari panel surya ini perlu melewati inverter untuk diubah menjadi AC. Perlu diingat, efisiensi panel surya tidak akan pernah mencapai 100%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain kondisi cuaca, suhu panel itu sendiri, kemiringan dari pemasangan panel itu sendiri, keberadaan debu atau kotoran di permukaan, serta jenis panel surya yang digunakan. Semua faktor ini harus diperhitungkan untuk mengoptimalkan kinerja dan penghasilan energi listrik yang dapat dihasilkan dari panel surya tersebut. Sekarang mari kita fokus pada Indonesia, negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia diberkahi dengan radiasi matahari yang stabil dan intens sepanjang tahun, rata-rata sekitar 4 kW per hour. Potensi energi listrik surya nasional diperkirakan mencapai angka yang luar biasa besar, yaitu 207,89 GW. Ini adalah potensi yang sangat besar. Namun sayangnya potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kapasitas PLTS terpasang di Indonesia per Agustus 2024 baru mencapai 718 MW, angka yang sangat kecil, bahkan kurang dari 0,001% dari potensi yang kita miliki. Akibatnya, kontribusi energi surya terhadap pasokan listrik nasional kita sangat minim, hanya sekitar 0,2% pada tahun 2023. Target bauran energi baru terbarukan Indonesia juga terancam tidak tercapai. Mengapa bisa demikian? Ada beberapa tantangan utama, yaitu yang pertama, biaya investasi awal yang tinggi. Dengan masyarakat Indonesia yang kebanyakan itu adalah warga menengah, warga berpenghasilan menengah. Harga panel surya di Indonesia tergolong sangat mahal karena produksi lokal terbatas dan kita masih sangat bergantung pada impor dari Cina. Kemudian yang kedua adalah efisiensi konversi energi yang masih sangat rendah, rata-rata 15-20%, membuat banyak energi matahari terbuang. Dan yang ketiga, pemahaman masyarakat yang sangat rendah terkait manfaat dan perawatan mengenai panel surya. Kemudian yang paling krusial ada kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. Regulasi sering berubah dan cenderung membatasi. Contohnya revisi Peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2021 yang membatasi kapasitas PLTS atap dari 100% hanya menjadi 10-15%. Ini jelas mencegah masyarakat dalam menggunakan energi surya. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Tiongkok telah memantapkan posisinya sebagai pemimpin global dalam pemanfaatan energi surya. Mereka adalah pemilik PLTS terbesar di dunia dengan kapasitas mencapai 887 GW pada tahun 2024. Angka ini mencakup sekitar 48% dari total kapasitas global. Apa rahasia dari keberhasilan Tiongkok ini? Ada beberapa faktor kunci. Yang pertama, investasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah sejak 2011, yaitu lebih dari 50 miliar USD, yang juga menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan. Yang kedua, kebijakan pemerintah visioner dan konsisten. Tiongkok memiliki target ambisius, seperti mencapai karbon netral pada tahun 2060. Kemudian yang ketiga, produksi massal dan teknologi kompetitif membuat harga panel surya di Tiongkok jauh lebih murah dan terjangkau. Yang keempat, permintaan domestik yang tinggi didorong oleh kesadaran masyarakat yang kuat akan perubahan iklim. Kemudian yang terakhir, dari pemerintah juga memiliki insentif finansial secara nasional kepada masyarakat untuk menggunakan panel surya. Melihat kesenjangan ini, tentu ada harapan dan strategi yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan penggunaan panel surya di Indonesia. Kami mengusulkan 3 strategi utama, yaitu pertama, fokuskan panel surya sebagai sumber penerangan. Kemudian yang kedua, galakkan pengedukasian masyarakat secara masif. Dan yang ketiga, tingkatkan kerjasama antar pihak, yaitu pemerintah, pihak swasta, pihak akademisi, dan pihak masyarakat. Sebagai kesimpulan yang dapat kita tarik, Indonesia memiliki potensi energi surya yang luar biasa besar, namun pemanfaatannya masih sangat rendah dibandingkan negara tetangga Tiongkok. Untuk masa depan yang lebih hijau, kami menyarankan beberapa hal, yaitu memperkuat kebijakan energi terbarukan dengan insentif finansial dan mempercepat perizinan proyek PLTS.
Kemudian, untuk sektor swasta dapat berperan aktif dalam mengembangkan produk panel surya yang terjangkau. Untuk akademisi, dapat fokus pada pengembangan teknologi lokal yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dan kemudian untuk masyarakat, kami mengharapkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengadopsi panel surya. Kami juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan perbandingan tidak hanya pada Indonesia dan Tiongkok, tetapi juga negara-negara lain yang memiliki potensi energi surya tinggi seperti India atau Vietnam. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru tentang potensi dan tantangan energi surya di Indonesia. Jika